Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puji dan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita semua pada subuh ini dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang insya Allah mudah-mudahan Allah terima dan lipat gandakan pahalanya, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa melaksanakan sholat subuh berjamaah mendapatkan pahala seolah-olah beribadah selama setengah malam suntuk. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan pahala tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Salah satu hal yang bisa memberikan syafaat kepada manusia adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hal lain yang bisa menjadi syafaat, yaitu bacaan Quran kita, hafalan Quran kita. Dan ada hal lain yang dapat menjadi syafaat atau penolong kita ketika amalan kita tidak mampu membawa kita ke dalam surga. Tak lain adalah sahabat-sahabat atau rekan-rekan kita yang soleh, dimana ketika mereka tidak mendapati kita berada bersama mereka di dalam surga, maka mereka memohon kepada Allah, kepada malaikat penjaga untuk mencari kita, dikarenakan kita sering bersama mereka melaksanakan kebaikan. Maka kawan-kawan kita ini memohon agar kita dimasukkan bersama mereka. Dan Masya Allah, ketika mungkin kita sudah ketakutan, kita sudah bersedih hati karena akan dimasukkan ke dalam neraka, atau mungkin sudah, lalu kita dikeluarkan dikarenakan pertolongan dari sahabat-sahabat kita yang mengerjakan amal baik. Jadi inilah pentingnya berkawan dengan orang soleh. Masih di 10 malam terakhir Ramadan, semakin lama semakin mendekati Lebaran, semakin lama kita akan menjauh dari bulan kemuliaan ini. Karena sejatinya sangat-sangat menyedihkan ketika kita harus berpisah dengan bulan yang memiliki keutamaan ini. Oleh karena itu, izinkan dalam khutbah yang singkat ini saya berwasiat pada kita semua, dan khususnya kepada diri saya pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan amalan kita, ketakwaan kita, agar ibadah kita di bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah, bisa maksimal, dan kita termasuk ke dalam la'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak sekali anjuran amalan ibadah yang dianjurkan kepada kita umat muslim selama Ramadan. Jadi mulai dari amalan-amalan sunnah seperti bertadarus Al-Quran, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Dan salah satu anjuran utama adalah meraih malam Lailatul Qadar. Sebagaimana surat yang kedua yang saya bacakan tadi dalam sholat subuh, Al-Qadar artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi digunakan kata anzalna, diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ulama berpendapat bahwa Al-Quran ini sudah diturunkan secara utuh di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, secara utuh. Namun
disampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dalam masa kenabian beliau. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Ruh itu malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Berkaitan dengan ini, Imam Malik dalam kitabnya yang terkenal Al-Muwatta meriwayatkan suatu hadis. Artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya. Kita tahu nabi-nabi sebelum Rasulullah, khususnya dari zaman awal-awal kenabian, Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh alaihissalam, semuanya berumur panjang, 1000 tahun, 950 tahun, atau mungkin lebih dari 1000 tahun, sesuai dengan kehendak Allah. Sampai akhirnya usia umatnya semakin pendek, sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum mereka, karena perbedaan usia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah apa yang dituliskan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Nah, masalahnya kita tidak diberitahu kapan malam yang agung ini akan terjadi. Apakah di awal Ramadan, pertengahan, atau penghujung bulan. Namun sebenarnya bisa diprediksi keberadaannya, karena dalam hadis lainnya terkait malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan ini Ramadan telah datang kepada kalian, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalangi dari meraihnya, sungguh ia telah terhalangi dari semua kebaikan, dan tidak ada yang terhalangi darinya kecuali orang yang memang terhalangi dari kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi jangan sampai para hadirin sekalian kita terhalangi dari malam ini. Kita tidak bisa menggapai kebaikan di malam ini, karena kata Rasulullah, maka itu akan menghalangi kita dari kebaikan lainnya. Lalu ada ulama yang berusaha melakukan ijtihad untuk memprediksi kapan malam Lailatul Qadar jatuh. Namun demikian, ini tidak bisa dijadikan patokan resmi, tapi namanya pendapat ulama tentu lebih akurat daripada pendapat orang awam seperti kita, seperti saya. Jadi sebagai contoh, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ada 45, setidaknya ada 45 pendapat terkait waktu terjadinya malam mulia tersebut. Namun ini beliau juga beranggapan pendapat yang paling kuat adalah pada tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan. Jadi tanggal ganjil di bulan Ramadan itu di malamnya. Jadi malam ke-21, malam ke-23 dan seterusnya. Sementara Imam Syafi'i lebih spesifik lagi berpendapat di tanggal 21 dan 23 Ramadan. 21 berarti sudah lewat, berarti mungkin besok malam 23 Ramadan. Potensinya lebih besar terjadi malam Lailatul Qadar. Kemudian mayoritas ulama lainnya termasuk Syekh Nizamuddin An-Naisaburi berpendapat pada 27 Ramadan. Ini masih dari kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, judulnya Fathul Bari. Kemudian ada imam lainnya, Fakhruddin Ar-Razi, berpendapat hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar adalah supaya umat muslim bersungguh-sungguh melakukan ibadah selama 1 bulan Ramadan penuh. Jangan sampai lengah 1 hari saja. Ini sebenarnya ini seperti kita hidup di dunia. Kita kan tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Maka seyogyanya hidup kita diisi terus-menerus dengan kebaikan.
Jangan sampai kita sekalinya mencoba melakukan kemaksiatan, kezaliman, lalu Allah ambil nyawa kita dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Meskipun selama hidup kita berbuat baik terus, namun ketika kita meninggal kita dalam keadaan bermaksiat, melakukan kezaliman, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Kemudian, kendati malam Lailatul Qadar tidak bisa kita pastikan kapan terjadinya, namun kita juga bisa mengamati kondisi alam yang terjadi. Jadi ada beberapa ciri-ciri malam Lailatul Qadar dilihat dari gejala alamnya berdasarkan hadis Nabi, yaitu pada pagi harinya sinar matahari itu tidak terlalu panas dan cuacanya sejuk. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Malam harinya langit terlihat bersih, tidak terdapat awan, suasana terasa tenang dan sunyi, udara juga tidak dingin, tidak pula panas. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, artinya sedang-sedang saja. Pada pagi harinya matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Maksudnya tidak terlalu menyengat dan langitnya tampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Al-Baihaqi. Namun sekali lagi, prediksi berdasarkan gejala alam tersebut kita tidak bisa jadikan acuan sepenuhnya, karena kebanyakan ciri-cirinya itu tampak setelah malam Lailatul Qadarnya terjadi. Misalkan pagi harinya matahari seperti ini, seperti itu, tentu tidak bisa kita ketahui di malam harinya. Hikmahnya sekali lagi supaya kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin memperbanyak ibadah kita, dengan harapan kita bisa meraih keistimewaan malam Ramadan ini. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih malam yang utama ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.